Oke bang. Oh iya ya. Bang, agenda hari ini seperti apa bang? Ya. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Di atas itu sudah ada rame beberapa pengacara saya. Jadi maksudnya dengan tim ada Pak Lima, turunan jumlahnya ada 33 orang yang menjadi kuasa hukum saya di kasus ini. Prinsip saya adalah kedatangan saya hari ini dalam rangka memenuhi panggilan penyidik yang sudah dikoordinasikan dengan Pak Kapolres, Pak Kasat, Pak Anit, untuk saya diperiksa sebagai korban dan sekaligus pelapor terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani Mawardi kepada saya beberapa hari yang lalu, dan itu sudah diakui juga oleh yang bersangkutan bahwa dia mengatakan bukan saja pantas untuk ditonjok, tonjok itu dalam terminologi bahasa Indonesia kan pukul ya, dan bukan saja pantas untuk ditonjok, tapi pantas untuk diinjak. Nah, ini sebuah pengakuan, dan saya hanya pesan Pak Kapolres, Kasat, Pak Kapolda, ya ini semua sudah mata tertuju ke sini, semua perhatian tertuju ke Polres. Saya terima kasih banyak lawyer yang sudah respon mendukung saya, bahwa seyogianya lawyer itu mendapat pengamanan dalam pengertian secara spesifik, dan justru saya dianiaya di kantor polisi, dan seharusnya juga di situ saya aman, tapi justru tidak aman. Begitu juga dengan saya dalam rangka membawa Loli yang melarikan diri untuk menyerahkan ke polisi, bukan saya sembunyikan. Jadi saya minta tegakkan hukum, buktinya sudah ada, visum ada, video ada, jadi tidak ada dasar untuk yang bersangkutan ini untuk tidak tersangka dan diproses secara hukum, supaya tidak terjadi lagi kesombongan. Begitu. Luka abang gimana bang? Hah? Luka abang ya, bang? Sudah kita tambahi kemarin, diobati terus kan, tapi kan ada darah di situ semua kan. Sebenarnya saya itu beberapa hari itu nggak bisa masuk, hari nggak saya istirahat, tapi karena Loli saya juga harus urusi, dan apapun ceritanya urusan Loli ini kami akan jaga, kita akan kawal sampai beliau itu nanti Loli bisa berumur 18 tahun. Barangkali singkat, Pak Rihan. Baik, belum kita kata, pikir ini sudah cukup sangat jelas apa perbuatan tidak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap klien kami Dr. Ram, karena ini tidak ada lagi suatu keraguan untuk melanjutkan perkara ini, harus ditingkatkan sampai tersangka. Kenapa? Karena ini unsurnya sudah jelas, buktinya sudah jelas, korbannya jelas, pengakuan juga, dan korban jelas, ada berdarah-darah, ya kan? Dan juga jelas di depan para penegak hukum. Dan kedua, ada jelas ada pengakuan, malah dia bilang itu belum apa-apa. Jadi ini memang harus jelas, perkara ini sudah harus duduk sesuai dengan aturan hukum dan harus segera diproses sebagai tersangka. Terima kasih. Bang, mau bukti-bukti apa aja? Ada bukti baru nggak bang? Bukti-bukti baru ada, lengkap. Total ada berapa bang bukti bang? 6 barang bukti. Ada video saya, video pertama video saya waktu pukul berdarah, kemudian video saya setelah pulang dari RSPP Rumah Sakit Pusat Pertamina, ada di wawancara media, kemudian keterangan saksi dari saya ada 2 orang, kemudian video dari NM sendiri yang mengaku telah menonjok saya. Jadi nanti tambah yang lain. Oke. Ya. Ini saya info 3 pengacara Pak. 33 pengacara ini kalau saya biarkan bisa ratusan. Cuma saya tidak mau juga terlalu ramai di dalam. Tapi ingat ya, ini pengacara yang penegak hukum dipukuli di kantor penegak hukum. Jadi kan bukan saya berarti tidak bisa memukul dia, bisa banget. Apalagi dia bilang dikeroyok dia. Kalau dia dikeroyok,
habis lah dia. Bang, Kira begitu. yakin nih kita bakal Oh, diproses yakin hukum, Bang? haruslah. Kalau sempat orang sudah jelas terbukti begitu, terus sudah ada pengakuan juga, ada saksi juga. Jadi mau diapain dia? Dia yang punya negara ini. Enggak, mungkin harus lewat saya ini kita ini baru apa ya Pak Dia ya? Iya betul. Mungkin lewat kita, dia ini baru ada efek jerah gitu. Dulu udah masuk penjara sekali, tapi sayang waktu itu pelapornya malah di persidangan nggak pernah datang. Makanya dia lolos, bukan karena dia tidak bersalah. Ya, makasih Pak. Saya terima kasih lah buat Fitri, buat yang lain dan saya lihat itu ada katanya Hotman sudah dihubungi di kita Mirzani. Ya, dia bilang, saya kan mempelajari kasusnya kan nggak dari awal, ya kan selama ini suka cuap-cuap, gabung aja Hotman kau di sana, ya, nggak akan kuat pahami menghadapi ini sendiri, gitu loh. Saya dorong, maaf, dorong. Kemudian dari situ saya begini, nah, saya nggak mikir nih kalau dia nih mukul saya. Dia datang tiba-tiba atau gimana, Dia Bang? udah di sini dorong sama istri saya, tuh dihajarnya saya dari sini, tuh sini. Nah sebelum itu saya di dalam ini, maaf ya, saya di dalam ini, ada Dodi, ada saya, ada istri saya, ada istri saya. Kemudian dia ribut di sini, kemudian saya buka, kok kenapa ribut-ribut? Gitu. Kita lagi konflik. Itu, nah dia langsung ditonjoknya, ini dipukulnya kepala istri saya. Dan itu dilihat langsung oleh Bu Umi sini. Ini Bu Umi, ini yang malam itu, ini beliau ini di kantor saya OB sekaligus kepercayaan saya di rumah. Nah dari situ kemudian dia pukul kepala istri saya. Tapi saya masih berpikir sudahlah. Sebenarnya malam itu kalau dia datang ke saya baik-baik, saya akan coba komunikasikan dia dengan anaknya. Kemudian saya duduk di sini. Ini saya praktekin ya. Saya duduk di sini. Nah, lalu kemudian dia di situ. Dia bilang-bilang kau terdakwa. Dia datanglah kemari. Lalu kemudian dia begini-begini ke saya. Dengan yang begini nyosor apa? Mati-mati saya. Keluarlah istri saya. Terus saya bilang, kau kenapa pukul kepala saya? Langsung didorong. Ya itulah kejadiannya. Jadi saya kira di situ dia itu ada fakta hukum semua, nggak bisa lagi dia menghindar. Apalagi dia udah mengakui gitu. Jadi saya nggak ngerti apa orang ini sehat atau nggak sehat, tapi yang pasti nanti kalau udah diproses kan akan ketahuan gitu. Ini sehat apa enggak atau pura-pura gitu. Mungkin keluar dari mulutnya, Bang. Saya nggak lihat lagi karena saya udah langsung ke dalam, berdarah, tangan saya ada terus dibuat LP, lalu kemudian saya divisum dan itu bukan itu udah tahu, Kasat udah tahu, bahkan malam itu saya dengan Kasat dan Kasat adik saya AKBP Ardian, beliau arahkan langsung panggil anggota dia untuk bawa saya ke SPP. Jadi di sini kejadian ini kantor polisi kan? Nah udah. Bang, kacamata bengkok itu saat Ya betul, kacamata saya itu bengkok dan setelah selesai pemukulan itu. Berarti abang nggak melawan sama sekali ya? Untuk apa saya lawan dia perempuan? Ya? Bang, ini hari ini agendanya apa, Bang? CCTV jadi bukti juga nggak, Bang? Agenda saya diperiksa sekarang, memberi keterangan sebagai korban yang dianiaya oleh Nikita Mirzani. Saya nggak mau sebut lagi diduga karena memang dia dianiaya. Apalagi dia udah ngaku kan? Oke, thank you.